Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan dengan NIM 205520210005 dari kelas TI 20A1. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS matkul pengolahan citra, yaitu menjelaskan dua materi yang telah disampaikan satu semester terakhir ini. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengolahan dasar citra. Pertama ada histogram citra. Jadi, histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai dari suatu intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan yang relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan kecerahan dan kontras dari suatu citra. Di sini ada contoh citra grayscale. Jadi untuk setiap citra atau gambar pasti memiliki piksel dan piksel tersebut memiliki nilai intensitas piksel. Untuk citra grayscale sendiri memiliki intensitas piksel dari 1 sampai 255 dan juga ada juga citra berwarna yang memiliki tiap piksel memiliki intensitas piksel 3 untuk warna RGB, dan ada juga citra biner yang hanya memiliki intensitas piksel 1 dan 0. Dan dari intensitas piksel ini dapat dihitung nilai histogramnya yang dapat dibuat menjadi sebuah grafik seperti ini. Jadi untuk pucuk pucuk dari histogram dapat menandakan uh, nilai dominan dari suatu intensitas piksel. Dan jika intensitas piksel dominan ke kiri, citra tersebut gelap. Jika terang, maka intensitas piksel yang dominan lebih ke kanan. Untuk citra normal brightness cenderung ke tengah. Untuk kontras tinggi, intensitas pikselnya merata. Kemudian untuk menghitung histogram dari intensitas piksel dapat digunakan H sebagai histogramnya sama dengan NI per N. NI ini adalah jumlah dari setiap intensitas piksel, per N adalah jumlah seluruh intensitas piksel pada citra. Untuk contohnya di sini ada sebuah matriks untuk intensitas piksel dari sebuah citra. Untuk menghitungnya yaitu pertama ada intensitas pikselnya itu sendiri, yaitu dari 48 sampai 58, kemudian dicari jumlah dari setiap nilai intensitas piksel. Kemudian untuk menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus NI per N. Jadi ini jumlah setiap intensitas pikselnya dibagi dengan seluruh intensitas piksel yang ada pada citra, dan akan ketemu nilai dari histogram tersebut. Kemudian dari nilai histogram di sini dapat digambarkan sebuah grafik intensitas piksel terhadap nilai histogramnya, maka akan jadi seperti ini. Kemudian ada histogram equalization. Histogram equalization adalah suatu prosesnya untuk meratakan histogram agar derajat keabuan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi mempunyai kemunculan yang rata. Dengan histogram equalization, hasil gambar yang memiliki histogram yang tidak merata atau distribusi kumulatif yang banyak loncatan gradiasinya akan menjadi gambar yang lebih jelas karena derajat keabuannya tidak dominan gelap atau dominan terang. Untuk menghitung histogram equalization, gunakan rumus K sama dengan hasil pembulatan dari CI dikali K min CI per W kali H. Untuk CI tersebut adalah jumlah distribusi kumulatif setiap intensitas piksel.
Untuk K adalah nilai threshold dari derajat keabuan yaitu 256 dan W dan H adalah lebar dan tingginya. Untuk contohnya, di sini saya menggunakan intensitas piksel citra sebelumnya ini, kemudian dicari dulu distribusi kumulatifnya yaitu dengan menambahkan hasil intensitas piksel yang yang pertama dengan frekuensi selanjutnya, kemudian dihitung setelah distribusi kumulatif diketahui dapat digambarkan sebuah grafik juga. Ini akan rata di sini. Kemudian setelah distribusi kumulatif diketahui dapat dihitung histogram equalization-nya. Sini untuk rumusnya yaitu hasil pembuatan dari CI kali K min CI N, untuk hasilnya seperti ini. Jadi di sini derajat keabuan atau intensitas pikselnya di dikonversi menjadi histogram equalization di sini, maka akan jadi dari intensitas piksel pada citra yang tadi akan berubah seperti ini. Untuk materi kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah representasi citra digital menggunakan MATLAB. Untuk hal pertama yang dapat dilakukan di sini adalah membaca sebuah citra, yaitu dapat dilakukan dengan cara pertama yaitu mendeklarasikan dulu sebuah variabel. Di sini saya menggunakan variabel i, kemudian digunakan fungsi imread untuk membaca citra tersebut, kemudian nama dari citra tersebut papers.png. Nah, ini adalah hasil citra yang telah dibaca. Di sini ada value-nya, ada baris dan kolom. Kemudian yang terakhir ini ada komponennya. Di sini memiliki 3 komponen yang berarti citra tersebut adalah citra berwarna atau citra RGB. Dapat dilihat dengan menggunakan fungsi imtool. Nah, ini adalah citra yang telah dibaca tadi, yaitu citra berwarna atau citra RGB. Dan untuk melihat intensitas pikselnya, kita dapat mengklik inspect pixel values. Nah, di sini kita dapat melihat nilai setiap intensitas piksel dari citra tersebut. Di sini karena citra ini adalah citra berwarna atau RGB, jadi setiap intensitas piksel memiliki 3 komponen, yaitu ada red, green, dan blue. Kemudian kita dapat mengekstrak setiap komponen yang ada di sini, mengekstrak komponen RGB dengan cara pertama mendeklarasikan dulu variabelnya. Di sini R untuk red-nya, kemudian I pertama ambil baris dan kolomnya, kemudian diambil komponen yang pertama untuk komponen red. Ini adalah hasil dari komponen merah dari citra tersebut. Kemudian G untuk green, yaitu diambil komponen kedua untuk green. Ini adalah gambar dengan komponen green. Kemudian untuk komponen blue,
Itu komponen ketiga dari densitas pixel tersebut. Ini adalah komponen blue atau biru dari citra tersebut. Komponen merah, hijau, dan biru. Kemudian kita juga dapat memberikannya warna dengan pertama mendeklarasikan dulu variabelnya untuk red. Kita gunakan fungsi get, kemudian dari tiga komponen tersebut kita ambil R, kemudian green-nya kita kali 0 dan blue-nya dikali 0. Setelah dengan komponen merah yang telah diberi warna, kemudian untuk green ini untuk citra yang berwarna hijau, dan untuk yang blue Nah, ini adalah hasil komponen biru. Ini ada komponen merah, komponen hijaunya, dan komponen biru dari citra tersebut. Kemudian dari citra yang telah dibaca tadi, kita juga dapat mengkonversinya menjadi sebuah citra grayscale dengan cara pertama kita mendeklarasikan dulu sebuah variabel. Di sini saya menggunakan gray. Kemudian untuk mengkonversinya menjadi citra grayscale, di sini menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian image-nya tersebut. Nah, ini adalah hasil citra RGB yang telah dikonversikan menjadi citra grayscale. Uh, jadi untuk citra grayscale sendiri, setiap intensitas
pikselnya hanya memiliki satu komponen, yaitu dari 1 sampai 255, itu dari 1 yaitu hitam, gelap, kemudian sampai 255 sendiri itu putih. Nah, di sini untuk angka intensitas piksel yang tinggi cenderung lebih cerah karena mendekati putih. Hmm, Kemudian dari citra grayscale tersebut kita juga dapat mengkonversinya menjadi citra biner, yaitu yang intensitas pikselnya hanya 1 dan 0, yaitu hitam dan putih saja. Di sini kita pertama pertama yaitu mendeklarasikan dua variabel, kemudian gunakan im to bw, dan di sini citra grayscale-nya akan dikonversi. Jadi ini adalah hasil konversi dari citra grayscale ke citra biner, yaitu hanya hitam dan putih. Karena di citra biner intensitas pikselnya hanya ada 1 dan 0, yaitu 1 putih dan 0 untuk hitam. 0 hitam dan 1 untuk putih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi-materi yang saya jelaskan di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.